sekarang saya menerima beban yang demikian luar biasa. Terima kasih tadi tidak ada yang mendoakan jelek. Semuanya mendoakan kebaikan, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan. Terutama doa para kawan-kawan di Serikat Pekerja dan yang hadir di sini menambah kekuatan. Sehingga amanah yang diberikan kepada saya diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa menunaikan. Karena di saat amanah ini tidak bisa dilaksanakan, saya juga sudah memikirkan rasa ketakutan di saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertanggungjawaban terhadap amanah dan kepercayaan yang saat ini diberikan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita flashback sedikit ke belakang. Peristiwa pandemi COVID yang di Kota Bandung itu mulai ditemukan tanggal 17 di bulan Maret tahun 2020. Tidak ada satupun pakar di bidang apapun yang bisa memprediksi apa yang terjadi waktu itu. Semua saling belajar, saling meraba, karena tidak ada yang namanya best practice menangani masalah pandemi COVID. Dan kita pun sama, tidak bisa menduga bahwa dari pandemi COVID itu bisa berimplikasi sangat luar biasa kepada aspek kehidupan lain. Kita rasakan ya Pak. Pemerintah juga sangat kelabakan. Program yang sudah dirancang demikian luar biasa di dalam RKPD kita, di dalam APBD kita, semua porak-poranda. Pengusaha juga sudah membuat strategi usaha juga porak-poranda. Buruh yang tadinya punya harapan, punya pekerjaan, sama juga porak-poranda. Kota Bandung, kalau berbicara ukuran laju pertumbuhan ekonomi atau LPE, itu selalu juara nasional, pernah mencapai 8,21. Dan itu representatif dari sebuah kemajuan ekonomi. Tapi faktanya Pak, dengan pandemi COVID 2 tahun dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan alhamdulillah kita syukuri bahwa WHO sudah mencabut status pandemi dan saat ini kita sedang beradaptasi dengan yang namanya endemi. Kinerja ekonomi kita hancur. Dari 8,21 kita terkontraksi masuk ke jurang sampai minus 2,78. Artinya keberdayaan itu di sana sebetulnya fondasi itu sudah tidak ada. APBD kita sampai kehilangan hampir 1 triliun. Kekuatan kita ada di pajak daerah. Mulai dari hotel, restoran, hiburan, parkir, BPHTB, kemudian PBB, pajak air tanah, reklame, kemudian juga mungkin yang masih agak sedikit bertahan adalah pajak dari listrik. Dengan kehilangan 1 triliun bagi Kota Bandung itu sangat signifikan. Kami sering mendengar Pak Gubernur kehilangan sampai 5 triliun. Sangat luar biasa. Angka kemiskinan kita langsung melompat. Pengangguran terbuka juga melompat. Gini rasio kita terus merenggang. Ini pasang, ini cerita pada Bandung ya Pak ya. Tapi alhamdulillah Pak, di Kota Bandung kami terus bersyukur Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Salah satunya prestasi siapa? Prestasi buruh. Buruh di Bandung itu kalau tidak ada forum mungkin dalam tanda petik ya sulit terkendali. Tapi dengan adanya forum semacam ini, dan saya akan terus ya Pak ya sekemampuan memberikan support, dukungan, kita bergandengan tangan. Bahwa dengan forum ini kita jaga kondusivitas, karena itu adalah kunci. Di saat investasi apapun, instabilitas terjadi, mau nggak Pak Kepala Apindo Pak Ahmad? Pasti nggak bisa. Kalaupun tadi ada beberapa catatan, insya Allah saya catat betul. Walaupun saya tidak begitu yakin, terutama saya nyorotin dulu Apindo. Apa iya perizinan di Kota Bandung masih sulit? Saya nanti akan cek betul Pak. Ya, saya kebetulan pernah jadi kepala BPPT dulu. Badan Pelayanan Perizinan. Sayalah yang menghadirkan, merubah dari konvensional kepada online. Walaupun masih jauh dari sempurna. Supaya tidak ada yang namanya percaloan dan lain sebagainya. Saya dimusuhi waktu itu. Tapi dengan kekuatan
komitmen, keyakinan, alhamdulillah itu bisa berjalan. Dan saya perhatikan penerus-penerus saya di sana yang sekarang namanya DBM PTSP sebetulnya sudah memprogres lebih baik. Tapi punten ini off the record, pusat terkadang tidak berani melapas secara penuh. Beberapa kembali ditarik lagi. Ini kan yang unik. Mungkin itu Pak yang membuat kita ini menjadi setback. Tapi ini akan kami evaluasi. Tadi Bapak ngomong SIPA. Zaman saya kepala BPPT, SIPA ada di kota. Tapi belakangan provinsi narik lagi. Ya, ilustrasinya seperti kita melepas tikus tapi ekornya dipegang. Kurilingan, dirinya perebut kekuasaan. Nah itu kan harus juga kita nanti bicarakan. Tapi kita punya asosiasi Pak. Kita ada APEKSI, ya, kabupaten ada APKASI, provinsi ada APPSI. Nanti kita bicarakan. Ya Pak ya. Termasuk dulu juga saya mungkin salah satu pimpinan OPD yang bergandengan erat dengan BPS Ketenagakerjaan. Tadi dikatakan oleh salah satu kawan-kawan dari buruh disebut apa tadi? Sebelum BPJS Ketenagakerjaan itu jam sostek. Dulu zaman Pak Dadi Pak. Dan kami dijadikan pilot project oleh KPK Pak. Kami bergandengan terus karena apa? Setiap perizinan itu mutlak perusahaan itu harus memasukkan jam sostek. Kami berkeliling ke Jawa Tengah, berkeliling ke mana? Ke Bali, Pak. Begitu saya mau masuk ke daratan Sumatera dan Kalimantan, saya ditarik oleh Pak Ridwan Kamil waktu itu jadi kepala pajak. Ya itu silakan dilanjutkan oleh pejabat berikutnya. Jadi saya punya semacam success story lah. Bagaimana kami bergandengan tangan dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Makanya itu harus dipertahankan. Ya, dan diantaranya kekuatan itu ada di buruh. Buruh nanti bisa kontrol, tolong ada Pak Apindo. Karena itu salah satu kunci di saat tadi ada konsistensi. Apindo memperhatikan, kemudian juga melakukan punten mungkin ya, pembayaran secara rutin. Itu juga bagian daripada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan daripada buruh itu sendiri. Karena tadi saya dengar dari Pak Agus, kalau ini bisa berjalan konsisten, maka peluang-peluang buruh untuk mendapatkan beberapa hal yang tadi dimintakan, saya pikir ini bisa clear. Sambil kita terus bergandengan tangan nanti dengan pihak pemerintah. Saya tadi catat juga. Saya mintakan ke Pak Andri. Oke, nanti kita masukkan di prolegda. Revisi perda yang tadi dimintakan oleh buruh. Ya. Tadi kan ada beberapa poin ya. Perumahan, saya catat. Ya, tapi saya tidak berani janji dulu, Pak. Saya harus cermati dulu. Ya. Kemudian tadi transportasi, ya. Kemudian juga sembako, gratis mah mungkin. Ya. Nah tapi nanti kita perhatikan ya, kita bicara realistis saja, ya Pak ya. Atau gratis mah saya juga mau. Ya. Cuma saya bukan buruh, ya saya kan ASN karena bermain undang-undang, gitu kan ya Pak ya. Nah jadi nanti ini semua kita cermati Pak, kita pikirkan. Kadin tolong berikan masukan ke kami ya Pak ya. Supaya ini nanti kita bisa bersatu padu memikirkan kota ini enak kalau kita bergandengan tangan Pak. Tidak ada yang namanya Superman, kita ingin menjadi super team. Setuju? Dan saya ucapkan terima kasih Pak. Kota besar seperti ini, Bandung itu memang Pak, kalau luas wilayahnya kecil. Hanya 16.729 hektar, artinya hanya 167 km persegi Pak. Tapi penduduknya, pendekatan administrasi menyebutkan bahwa di kita ini ada 2.530 jiwa yang kita ini salangit tidur di Bandung. Ya. Tapi kalau dengan penduduk yang tinggal di kota Bandung, tapi dia bukan penduduk kota Bandung kan banyak. Apakah itu TNI, apakah itu juga itu ASN, apakah itu juga mungkin buruh? Ya, mungkin orang Soreang, tapi kan kontrak di Bandung, kan tetap kebutuhan sehari-hari nama bulu kotak di Bandung ya. Nah, yang lain, yang itu banyak mahasiswa dan sebagainya. Itu mungkin kita ini semalaman bareng tidur di langit Bandung itu kurang lebih taruhlah 3 juta bisa tercapai. Ini artinya kalau saya ilustrasikan Pak, ini seperti kapal. Kita ini hanya ilustrasi ya. Sudah sangat jauh tidak berimbang aspek geo dan demo. Ini bisa tenggelam. Ya, karena muatannya terlalu banyak. Nah tetapi ini juga satu sisi ini adalah potensi. Nah potensi ini harus dikelola dengan baik. Kalau berbicara lapangan pekerjaan, tentunya kita berharap dengan Apindo. Bagaimana iklim investasi di Kota Bandung harus berjalan secara optimal ya Pak ya.
Supaya apa? Itu pasti menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu nanti kita menyerap inginnya Pak ya, kita tentunya prioritas adalah untuk masyarakat Kota Bandung. Tapi kita sadar Bandung adalah kota terbuka. Insya Allah kota ini harus ramah apapun, termasuk ramah investasi. Pak Ahmad boleh nanti kritik ke kita Pak, berikan catatan apa saja yang sekarang ini menjadi persoalan. Karena kita ingin, tadi saya katakan kita menjadi seperti itu. Supaya hal-hal apa istilahnya sumbatan-sumbatan yang terjadi itu nanti kita perbaiki lah. Kita sekarang Pak sedang konsentrasi ya, bagaimana ingin menghadirkan yang ada di benak kami di internal itu, bagaimana recovery kepercayaan ini segera kembali. Dengan peristiwa kemarin kan kami rasakan ini ambil. Ya, itulah yang kita ingin bangun dulu. Tanpa ada kepercayaan apapun juga sangat sulit dilakukan. Ya. Nah saya mencoba Pak, kalau salah saya mohon maaf. Mayday ini saya coba akronimkan. M-nya, marilah kita tetap bergandengan tangan satu padu untuk menuju tadi buruhnya sejahtera, pengusahanya maju, syukur-syukur pemerintahnya berwibawa. Ayo langkahkan kaki dengan kekuatan kita, ayunkan tangan kita untuk terus bergandengan. Yakinlah dengan kemampuan kita. Jangan terlalu banyak tergantung yang lain karena modal kita adalah kebersamaan. Ya, damailah hidup itu supaya kita bisa bekerja dengan baik, ya. Amalkan terhadap keyakinan yang dimiliki oleh kita. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan perlindungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.